eh, yang kita sama-sama tahu, kita diciptakan itu dengan masing-masing punya kepribadian diri sendiri. Dan yang saya tahu juga dari saya pribadi, bukan teman yang lain, itu pasti beda-beda, tidak semuanya sama. Paling kalaupun emang sama itu hanya pola pikir, bukan kepribadian. Saya yakin pribadian itu sangat beda-beda, sama halnya seperti kita punya sidik jari. Allah menciptakan kita mempunyai sidik jari itu sangat bermacam-macam. Dari yang garisnya seperti apa dan bentuknya bagaimana, itu sangat menjadikan diri kita itu si A ya si A, si B ya si B. Nggak mungkin sidik jarinya si A tapi orangnya si B. Dan di sini saya mengutip beberapa poin bagaimana cara kita untuk mengenal diri kita sendiri. Yang pertama dimulai dari diri kita sendiri, yaitu mengamati diri sendiri. Seorang manusia dalam memperhatikan dirinya sendiri dan merenungi apa yang diciptakan. Dengan mengamati diri sendiri, seorang manusia bisa merasakan bahwa dalam dirinya adalah jiwa yang bernaung dan tubuh adalah tempat jiwa tersebut tinggal. Selayaknya orang muslim juga melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita punya apa dari Allah. Dan kita diciptakan untuk kita nggak bisa berbangga diri apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan. Kalau Allah belum mengizinkan, kita berusaha sekeras apapun, ya kita nggak bakal dapat. Yang kedua, mengetahui hakikat penciptanya. Manusia diciptakan dengan tujuan hakikat. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebut dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah di dunia itu semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Karena apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada di muka bumi ini, semuanya akan balik kepada Allah. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah. Dengan mensyukuri nikmat Allah, seorang manusia dapat mengenali dirinya dengan baik dan mengenal Allah. Seorang yang mensyukuri nikmat Allah tentunya akan senantiasa menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa dan segala yang ia miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang terakhir, mengetahui peran dan kedudukannya. Allah menciptakan manusia dan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Dengan demikian seorang manusia yang mengenal dirinya senantiasa mengingat peran dan kedudukannya di muka bumi ini sebagai khalifah atau pemimpin setidaknya bagi dirinya sendiri. Dan mengingat peran sebagai khalifah, maka ia akan memperlakukan orang lain dan alam sekitarnya dengan baik dan menjaga segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Manusia terutama muslim yang baik tentunya senantiasa berusaha untuk mengenal dirinya sendiri dan mengenal Tuhannya.
Jadi yang kita tarik dari 4 poin tersebut adalah gimana cara kita untuk kenal akan diri sendiri, gimana cara kita tahu di mana kurangnya kita, gimana caranya kita tahu untuk bersyukur kepada Allah, dan kita tidak lupa apapun yang kita miliki sekarang itu, dari nafas, mungkin harta benda atau jabatan atau segala macam, itu semuanya hanya pemberian Allah. Jadi satu detik pun ketika Allah baru memberikan itu, tapi kalau kita tidak bersyukur, detik itu pun bisa diambil. Karena istilah kasarnya, punya gue kapan aja bisa gue ambil. Lu gue kasih, lu nggak gue percaya, nggak bisa dipercaya, detik itu juga gue ambil, bisa gue ambil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Dana sama Mas Chris yang